Di medan tandus Badar, di bawah langit yang menyaksikan keteguhan iman dan keangkuhan kufur, sejarah ditorehkan. Pasukan kecil kaum muslimin bersama pasukan malaikat dari langit menghadapi kekuatan besar Quraisy. Tapi ada satu makhluk yang bahkan tidak sanggup menahan ketakutan. Iblis. Ya, iblis sendiri lari menyelamatkan diri. Setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik tatkala berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu para malaikat, maka iblis yang berbentuk Surakah bin Malik bin Jushum, yang semenjak semula memang menyertai pasukan Quraisy, segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah. Al-Harits bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Surakah. "Mau kemana kamu Surakah?" tanya Al-Harits. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Namun iblis itu memukul dada Al-Harits hingga membuatnya terjengkang. Kemudian Surakah menjawab, "Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar amat pedih." Setelah itu dia lari dan menceburkan dirinya ke laut. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim yang gencar. Pertempuran mulai mendekati masa akhir. Tidak sedikit orang-orang musyrik yang lebih suka lari dan mundur dari kancah pertempuran. Sehingga hal ini semakin memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisi lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik. Tatkala melihat tanda-tanda kebimbangan mulai menghantui barisannya, maka Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan menggugah semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kecongkakan dan keangkuhannya dia berseru, "Janganlah sekali-kali sikap Surakah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah, karena sebenarnya dia terikat perjanjian dengan Muhammad. Janganlah sekali-kali terbunuhnya Utbah, Syaibah, dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat membelenggu mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah dia, agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya." Tetapi belum seberapa lama ucapannya yang menunjukkan kecongkakan ini selesai dia ucapkan, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan muslimin. Memang di sekitarnya masih tersisa beberapa orang musyrik yang terus menyabetkan pedang dan menghujamkan tombak. Tetapi semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan orang-orang muslim. Dia berputar-putar menaiki kudanya seakan-akan kematian sudah menunggunya dan sudah siap menyedot darahnya lewat tangan dua pemuda Ansor. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Tatkala aku sedang berada di tengah barisan pada perang Badr, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik-bisik kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal. Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?' Tanyaku. Kudengar dia suka mencaci maki Rasulullah," jawabnya. Lalu dia berkata lagi, "Demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak aku biarkan dia lolos dari penglihatanku hingga siapakah di antara kami yang lebih dahulu mati." Aku tertegun mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satunya jagi mencolekku dan bertanya seperti itu pula kepadaku. Aku menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal yang sedang berputar-putar di tengah manusia. Setelah terlihat, aku berkata kepada mereka berdua, "Apakah kalian tidak melihat? Itulah sasaran yang engkau tanyakan itu." Dua pemuda itu pun langsung menyerang Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah dan beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian berdua yang telah berhasil membunuhnya?" Masing-masing menjawab, "Akulah yang telah membunuhnya." "Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian?" tanya beliau. "Belum," jawab keduanya. Beliau memandang pedang milik mereka berdua, lalu bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Rasulullah menyerahkan harta rampasan miliknya secara khusus kepada Muadz bin Amr al-Jamuh. Dua pemuda itu adalah Muadz bin Amr al-Jamuh dan Muawidz bin Afra. Ibnu Ishaq menuturkan, Muadz bin Amr bin al-Jamuh berkata, "Aku mencari informasi dari orang-orang." Sementara saat itu Abu Jahal berada di dekat pohon yang rimbun, berbaur dengan orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang yang memang bergerombol di sekitarnya untuk melindunginya. Orang-orang berkata, "Abu Hakam tidak akan bisa lolos." Tatkala aku dengar tentang dirinya, maka aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerangnya dan dapat menyabetnya hingga kakinya putus pada bagian betis.
Namun kemudian anaknya Ikrimah menyerangku dan mengenai pundakku hingga tanganku putus dan bergelantungan, karena kulitnya masih belum putus. Pertempuran yang terus berkecamuk membuatku tersingkir dari kancah pertempuran. Setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh pada hari ini, akhirnya aku agak mundur ke belakang. Karena rasa sakit yang amat sangat, tanganku yang tertebas kuputus dan kubuang. Pada saat itu Muawidz bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabatnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Muawidz terus bertempur hingga terbunuh. Tatkala pertempuran sudah berhenti, Rasulullah bertanya siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Abu Jahal. Maka orang-orang berpencar untuk mencarinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkannya dengan napas tinggal satu-satu. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. Apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Dengan apa dia menghinakan diriku? Abu Jahal balik bertanya. Lalu dia bertanya lagi, apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh itu justru lebih terhormat? Andaikan saja bukan seorang pembajak tanah yang telah membunuhku. Lalu dia bertanya, beritahukan kepadaku siapakah yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakan kakinya di lehernya, aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing. Memang selagi di Makkah dulu, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing. Setelah dialog ini, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah, Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain dia. Beliau mengucapkannya 3 kali, lalu bersabda lagi, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, mengalahkan pasukan musuhnya. Perang Badar bukan sekadar pertarungan fisik. Ia adalah ujian iman. Di sanalah terlihat siapa yang berdiri atas kebenaran dan siapa yang tenggelam dalam kesombongan. Bahkan iblis, sang penggoda abadi, tak sanggup menghadapi tentara langit dan pasukan keyakinan. Inilah kisah perjuangan, kisah keberanian, kisah 2 pemuda yang menebas kesombongan dan mengangkat panji keadilan. Maka siapakah kita hari ini? Di barisan mana kita berdiri?